Yang dipresentasikan yang saya revisi kemarin, apakah sudah selesai? Terus ditambahi dengan masalahnya sekarang apa? Kemungkinan bisa saya bantu. Itu ya, itu aja. Kemarin sama Manta nggak ada direvisi Pak. Cuma yang tabel itu kan kemarin tabel kisi-kisi. Nah itu kata Bu Anissa ditaruh di lampiran saja. Yang tabelnya? Ya, jadi sudah saya hilangi, sudah saya hapus. Iya, oke. Ada lagi masalahnya? Terus kemarin yang uji normalitas data itu loh Pak. Itu ya, kalau misalnya data tidak normal, berarti uji statistiknya Pak yang diganti, bukan pakai uji T lagi. Iya, benar. Itu dicantumkan nggak setidaknya di bab 3-nya? Kan nanti akan ada 2 kemungkinan gitu. Kan nggak harus normal, ya nggak? Gimana? Tidak saya cantumkan Pak. Berarti langsung dianggap itu normal gitu ya? Iya. Apa kesannya Kak digiring Mbak? Enggak? Ya nanti saya cantumkan Pak. Ya coba nanti dikonsultasikan dengan Bu. Kalau saya orang eksak, orang murni itu kan kayaknya digiring gitu loh. Dia harus normal. Kalau datanya nggak normal, diapain? Jadi normalin, manipulasi berarti. Data lapangannya kan nggak mungkin ngambil 2 kali dengan instrumen yang sama, ya nggak? Ya. Begitu. Itu saya kira itu yang supaya nggak bias gitu loh. Jadi kalau data normal, next analisisnya normalitas ini Pak. Ya. Kalau dia kebetulan nggak normal, next analisisnya apa gitu. Kalau nanti datanya ditaruh sebelah mana Pak? Setelah ini? Kayaknya ya, nanti konsultasikan dengan Bu Anissa. Nanti apa kata beliau ya wis itu. Kalau emang harus nggak usah ada option tidak normal ya sudah nggak apa-apa. Gitu ya. Keputusannya kan ada di Bu Nisa. Gitu ya. Iya. Hanya kalau saya mikirnya kok begitu Pak, kayak digiring ke normal semua. Kan mikirnya begitu ya Adik ya. Kalau emang nggak ada alternatif ujinya nggak normal terus diapain gitu kan, kayaknya digiring itu emang sudah normal semua gitu. Gitu nggak? Gitu aja mungkin. Iya, terus penulisannya sudah oke kayaknya. Kemarin sudah saya lihat-lihat. Iya ya. Literasinya sudah enggak? Maksudnya sudah tinjauan literaturnya tentang literasi itu sudah kuat nggak menurut kamu? Kemarin saya baca sekilas sih. Yang gimana Pak? Yang di bab 1? Yang latar belakang, ayo coba latar belakang tuh. Kemarin kayaknya itu Kak, kayaknya punya sama yang saya baca. Lalu agak lupa sih. Coba kita lihat dulu. Di literasinya. Di literasinya itu loh, literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat tool ya, matematika untuk mendefinisikan, menjelaskan dan memprediksi, berarti predictable ya, bukan fenomena. Terus dasarnya apa? Next. Dasar pengamatannya ke literasinya apa? Mengarah ke literasinya itu. Oh itu skor ya? Skor PISA ya yang dipakai? Iya Pak. Skor PISA. Mengindikasikan literasi kita masih rendah gitu ya? Iya. Selain skor PISA kira-kira apa itu yang bisa ditambahkan di situ supaya lebih kuat? Jadi bukan hanya satu data skor PISA aja. Apa kayak ditambah apa gitu.
Ngerti ya maksudnya ya? Iya, Pak. Ini karena yang dipakai 2018, iya nggak? Sekarang 23 ya? Iya. Siapa tahu dalam 5 tahun sudah meningkat. Ya, soalnya saya nyari kemarin kan sudah nyari. Nah, itu adanya yang 2018, Pak. 2018. Iya. Coba buka di webnya PISA. Mungkin ada datanya dari peringkat negara-negara yang terbaru mungkin. Mungkin ada. Di mana, Pak? Di webnya PISA. Webnya Ada kok. PISA. Saya pernah pernah selancar di situ. Itu mungkin data yang terbaru ada, mungkin yang terupdate di situ. Kalau memang ada diagramnya, ya diagramnya ditampilin di sini supaya lebih keren gitu. Iya, Pak. Iya, yang menunjukkan Indonesia itu. Selain itu saya minta ditambahkan satu lagi apa kek gitu. Terserah dari umpamanya dari enggak, kalau emang enggak penelusuran data ya dari wawancara sama siapa gitu. Yang menunjukkan bahwa literasinya itu emang di Indonesia saat ini kan saat ini masih rendah. Kalau gini kalau saya nguji itu 2018 kan 2023 kan terbaru apa tetap di level rendah, jangan-jangan sudah level tinggi kan gitu. Kalau nanti ujiannya ada begitu kan agak kerepotan juga, iya Nduk? Ya enggak? Iya, Pak. Begitu. Jadi bukan hanya data itu aja, tapi kalau cuman 2018 itu aja berarti harus didukung data yang lain. Bisa dari wawancara guru mapelnya ya, Pak? Enggak apa-apa, silakan. Silakan, malah lebih kuat. Begitu, ditambahi. Tapi coba googling dulu di PISA ya, yang 2000 yang terbaru lah, yang terbaru. Iya, Pak. Oke, begitu Gus Nul. Itu terus ini 60% ini kan juga tetap dari 2018 ya. Yang di bawahnya berdasarkan hasil penelitian analis dan sebagainya sudah bagus sih sebetulnya, sudah mengerucut. Tapi ada peluang untuk dimentahkan gitu loh. Kayak 2018-nya itu kan ada peluang untuk dimentahkan kalau bagi saya. Bukan bermaksud merombak ya di Gus Nur ya. Hanya masukan aja. Itu ya, Nak. Supaya lebih kuat saja. Oke, itu di latar belakang itu harus kuat banget, alasannya pengolahan datanya berdasarkan data apa itu harus kuat banget, bahkan tidak terbantahkan begitu. Tidak ada peluang untuk membantah latar belakangnya supaya latar belakangnya semakin kuat. Kalau sudah latar belakangnya semakin kuat, penelitiannya semakin bagus gitu. Gak asumsi. Iya, Pak. Atau bisa diambilkan dari penelitian yang lain, umpamanya ada penelitian dari tahun yang lalu yang mengindikasikan kemampuan literasi di Indonesia ini itu masih rendah, ya cantumkan di situ juga, nggak apa-apa, malah lebih bagus gitu loh. Paham ya, Nak? Jadi banyak data-data yang lain yang bisa ditambahkan di situ. Kalau itu umpamanya tahun 2023, sudah bagus. Karena 2023 faktanya sekarang gitu ya. Bukan 2018. Paham ya? Oke, begitu saja. Iya, Pak. Begitu saja. Yang lainnya sudah bagus. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Nak. Gitu ya. Terus yang kedua siapa? Yanuar sudah siap? Kalau belum siap ada yang lain silakan. Acak aja. Sudah saya jadikan presenter semua kayaknya. Silakan. Kalau emang nggak perlu presentasi, hanya tanya aja nggak apa-apa. Iya Pak, saya Yanuar. Iya ya, gimana? Kalau nggak presentasi tanya aja nggak apa-apa ya. Oh iya, tanya. Kemarin kan sudah saya tambahi di bagian latar belakangnya. Iya, terus? Perlu saya share kan enggak, Pak? Ada masalah lagi nggak? Ambil datanya dari mana? Menambahinya data apa? Cerita aja. Makanya, bentar Pak, saya buka.
Ya, cerita saja wis nggak apa, nggak usah di-share nggak apa-apa. Oh, nggih. Ceritanya kenapa kemarin ngambil materi ngambil materi Prisma dan Dimas. Ya. Berdasarkan beberapa dari jurnal. Pertama kan dari jurnal kalau bentar. Oke, jurnal yang mendukung saya sudah ambil 4, bagaimana Pak? Masih kurang apa enggak? Kenapa ngambil? Bagus Sudah sekali. Ya? Iya. Ini di bab 1 sudah saya tambah jurnalnya ada 4, peran geometri dari penelitinya Sari dan kawan-kawan 2021, terus itu pemahaman kesalahan-kesalahan di lapangan yang penelitian sebelumnya itu ada pemahaman konsep, terus ada ketidakpahaman siswa sama kesalahan memaknai soal dari berbagai konteks itu ada jurnalnya ada 3 sudah saya betulkan. Kemudian analisisnya di lapangan saya tambahkan berhubung materinya ini kan belum diajarkan Pak ya. Betul. Materi saya boleh nggak pakai data ulangan harian yang sekarang anaknya sudah naik ke kelas 9? Boleh, sangat boleh. Boleh nggak Pak? 1 tahun saja atau tahun sebelumnya saya tanya kayaknya kok nggak ada ya Pak datanya. Nggak apa-apa, 1 tahun aja, satu tahun terakhir aja. berarti ya. Ya nggak apa-apa, yang terbaru nggak apa-apa. Yang terbaru kan belum ada, itu berarti yang sekarang anaknya naik ke kelas 9 adanya. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang diambil data apa? Data dari ini. Data ulangan harian. Materinya yang ini. Mas, nggih. Oh iya ya, good, sip. Terus saya tanya, bentar Pak. Kamu tanya apa lagi ya? Pak, bentuk soal saya kan nanti seperti AKM, itu satu modul itu berarti 10 soal atau macam-macam boleh? Enggak, maksudnya saya kan ada keefektifan. Keefektifan itu ada pretest sama posttest, yaitu bentuk pretest sama posttestnya harus seperti soal numerasi AKM atau boleh soal campuran biasa. Saya bingungnya di situ, pretest sama posttestnya. Kalau pretestnya, itu pretest itu kan hanya menelusuri kan ya? Oke. Tujuannya untuk apa sih dulu? Cerita dulu, pretestnya untuk apa, posttestnya untuk apa? Pretestnya kan untuk mengetahui kemampuan dasar. Ingat kan ada kata-kata dasar kan? Ada kata-kata dasar. Berarti ya levelnya jangan AKM. Kalau AKM kan sudah hot. Oh, berarti level dasar aja pretest. Nanti habis itu setelah saya terapkan pakai modul saya yang berbasis numerasi, yang posttestnya berarti baru ada soal AKM-nya numerasi gitu. Betul. Kalau saya sih begitu. Berarti jumlah soalnya terserah Pak ya, nggak terlalu banyak nggak apa-apa ya? Tergantung dari waktunya dan karakter dari siswanya. Begitu. Apa lagi ya? Bentar Pak. Ya, silakan. Kelasnya berarti saya ngambil yang uji kecilnya itu berarti beberapa anak ya. Terus yang uji besarnya setelah produk yang posttestnya itu berarti 1 kelas, itu berarti anak yang saya ujikan itu nggak boleh saya pakai lagi atau bagaimana Pak? Seharusnya begitu. Jadi anak yang sudah diuji kelas kecil atau kelompok kecil itu nggak ngikut lagi sebetulnya. Seharusnya kan idealnya kan harus pindah kelas atau pindah sekolah gitu. Kalau pengembangan begitu idealnya. Tapi nggak apa-apa karena terbatas dalam satu sekolah nggak apa-apa. Mungkin pindah kelas saja nggih Pak? Iya, menurut saya begitu. Kalau anak logikanya begini Yan, kalau anaknya yang pretest itu yang uji kecil, uji lapangan kecil itu ngikut lagi kan dia mengulang. Oh iya. Ya, berarti yang pretestnya saya ambil 5 gitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, silakan. Mewakili up, middle, sama low. Oh iya, oke Pak, siap. Nanti saya cari anaknya. Oh, berarti yang posttestnya berarti 1 kelas ya? Kelasnya berarti misalkan saya pakai kelas A atau kelas B, yang penting jangan ada anak itu. Anak itu nggak boleh ikut lagi. Iya, lebih baik kelas lain. Berarti ini posttestnya saya lakukan sebelum modul saya jadi atau setelah sempro Pak? Saya kok ya bingung saya. Untuk pretest atau apanya? Pretest. Pretestnya ini kan tujuannya untuk kemampuan awal. Nah, kemampuan awal itu dibuat untuk pemetaan untuk mengemas modulnya atau untuk mencampaikan materinya. Apa tujuannya dulu pretestnya? Kalau untuk mengemas materi modulnya, mengemas materinya itu. Berarti ada di tahap sebelum penyusunan. Oh, berarti sebelum penyusunan modul. Iya, karena dasarnya itu nanti hasilnya itu kan sampean pakai untuk pemetaan isi modulnya, ya enggak?
Oh iya Pak, benar. Iya, berarti kan sebelumnya, sebelum Oh, berarti sebelum tahap validasi. oh sebelum tahap validasi ya. Validasi dari validator loh, Yan ya. Ya, Pak mau tanya lagi, untuk isi Ya, modulnya berarti itu kunci jawabannya saya pisah atau saya gabung sama modulnya? gabung aja nggak apa-apa sih, karena namanya modul. Oh Mereka modul. dituntut mandiri kan. Ya kan masalahnya kalau soal tipe soal AKM Pak, itu kan ada yang jawaban singkat langsung jawabannya saja, berarti di belakang sendiri ya ada langsung jawabannya saja Iya, gitu. tapi nanti di Semuanya printernya di depan itu dianjurkan tidak tidak nganu jawabannya dulu gitu. oh, berarti jawabannya tetap saya, misal saya ada 10 soal, berarti semua 10 soal itu ada jawabannya soal, atau boleh ada yang saya kosongin? Biasanya kan buku-buku ada yang dikosongi, itu beberapa saja ada kuncinya, atau kuncinya harus lengkap. Misal saya buat 15 soal, ya 15 soal itu. Sebaiknya begitu deh. Karena Oh, mereka lengkap. kan nanti, karena ini namanya modul atau materi ajar, mereka kan mengevaluasi dirinya sendiri. Oh Mereka iya, ngitung iya. skornya sendiri dengan pedomannya itu. Tapi kalau bisa ngemas gini ya, Gimana? umpamanya ini berbasis elektronik apa BSE gitu ya. Itu biasanya kan ada barcode yang itu kan nanti kita izinkan mereka mengakses sesudah post test. Jadi di situ Masalahnya, ada link apa, iya nanti saya kan belum bisa ada. kan semen ya bisa diklik untuk everyone-nya dan sebagainya itu sesudah mereka post test. Berarti bisa mengakses mereka sesudah post test. Masalahnya Begitu. di, Tapi linknya diberikan di materinya maksudnya. oh iya, saya paham itu Pak. Tapi Ya, masalah oke di oke. foto Teknisnya begitu tidak, mungkin ya. iya, tidak boleh pakai Iya di iya iya foto. oke oke. Oh gitu ya, gitu ya. Oke oke. Kondisikan aja lah nanti kondisikan lah. Kondisikan di belakang aja nggih Pak. Gitu. Oke. Terus sudah Pak, terima kasih. Terus kan Yan, Assalamualaikum. gini Yan, Gimana Pak? saya masukkan Ya, lagi. Soal pretestnya itu juga divalidasi ya oleh validator ya. Jadi sebelum melaksanakan semua, validatornya, rancangannya semua, instrumennya itu harus divalidasi oleh validator. Validatornya yang milih siapa, dosennya. Terus yang guru siapa, gitu kan. Validatornya ada berapa sih? Coba rencananya. Bu Naneng menganjurkan dari dosen Unugiri 1, dari Hmm. guru 1 ya Pak. Udah, Oh tapi saya iya, tanya namanya belum muncul, makanya saya bingung. iya ya. Oke, karena ini berhubungan dengan konten, kalau dosennya dari Unugiri, maksudnya biasanya kalau validator itu kan macam-macam. Ada yang ngurusi konten, materinya. Nggih, nggih, konten sama materi Ada yang beda. ngurusi, ada yang ngurusi kemasannya dari IT-nya. Oh iya, iya nggih, nggih. Ada yang ngurusi kontennya ini ada dua. Biasanya yang ahli itu dosen, yang di lapangan adalah gurunya. Biasanya begitu. Gurunya yang senior. Habis itu ada satu lagi, biasanya yang ngurusi kemasannya ini menarik apa enggak dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang cukup satu ya satu aja. Yang penting kontennya kan. Gitu. Pak mau izin tanya, misal itu berarti validator untuk pretest soal pretestnya itu berarti harus sama validator modul Iya, nggak apa-apa. Jadikan satu aja, nggak apa-apa. atau boleh beda? Beda boleh, silakan. Nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dua-duanya dipakai guru sama dosen nggak apa-apa. Nggak Tambah apa-apa. kuat datanya nanti. Oh iya Begitu. Pak. Tapi kalau nanti pretestnya itu nggak divalidator, nanti bisa dibuat bahan untuk menjatuhkan waktu ujian loh ya. Ya Oh nggak? iya, berarti harus ada validatornya. Oh Iya, ya. menurut saya Itu semua satu yang akan soal itu dipakai Pak ya. merancang modul itu harus divalidasi, termasuk Dasar. instrumennya dan sebagainya. Oke. Berarti Gitu. saya buat kisi-kisi kartu soal sekalian ya Pak. Iya, harus begitu. Siap. Agak ribet ya? Nggak apa-apa tapi. Ya, tapi sekarang saya paham. Iya, iya. Gitu, Nak. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, iya, sama-sama. Cukup ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Putri Cahyani. Atau siapa, silakan yang sudah siap. Oke, selanjutnya. Putri Cahyani ada masalah? Halo?
Iya, Pak. Ada masalah, Nak? Kalau perlu share screen, silakan. Kalau hanya bertanya, nggak apa-apa. Silakan. Kemarin yang teknik analisis datanya, Pak. Ya, oke. Gimana cerita? Supaya saya ingat. Itu saya buat analisis uji keefektifan modul itu dari tes belajar dari soal yang ada di modul. Oke. Kriterianya apa, Yan? Put. Nanti nilai yang Dikatakan efektif diperoleh. gimana? Dikatakan efektif dari hasil belajar itu gimana? Kalau nilainya di atas 80 berarti sangat efektif. Terus di antara 75 sampai 79 tinggi, 70 sampai 74 cukup, 60 sampai 69 rendah, 0 sampai 59 berarti sangat rendah. Yang diambil efektif itu rentangan yang paling minim apa? Yang cukup atau yang apa? Berarti dikatakan efektif melebihi rendah ya Pak berarti? Minimal apa gitu loh? Minimal berada pada kriteria apa gitu maksudnya? Oh cukup. Ya cukup ya. Gini Yan, itu kan kriteria untuk per anak, ya enggak? Nanti kan diambil rata-ratanya Pak. Uji cobanya gini nanti kita simpulkan sama. Uji cobanya kan satu kelas, ya enggak? Atau beberapa kelas? Satu ya kelas. Enggak? Nah, umpamanya satu kelas itu 30 orang, 30 siswa. Yang dapat 80 atau kriteria cukup cuma 2 orang. Apakah sudah efektif? Kan enggak. Berarti kriterianya itu persentase dari jumlah siswanya itu berapa yang memperoleh nilai pada kriteria cukup. Umpamanya 80% dari seluruh siswa mendapat nilai atau skor pada kriteria cukup. Nah, itu namanya kriteria keefektifan. Yang tadi kan yang saya ngomongkan itu tadi kan per individu, ya enggak Nak? Per siswa. Iya, benar. Ya, gitu kan logikanya? Iya. Iya, berarti kan itu tetap dipakai. Dasarnya dari itu, tapi nanti kriteria keefektifannya modul ini dikatakan efektif jika terserah persentasenya berapa, Hamian. Maunya persentasenya berapa dari jumlah siswa? 80 atau 85 atau 90 atau berapa silakan. 80% dari jumlah semua dari jumlah siswa memperoleh skor minimal cukup. Begitu. Kalau emang sampean ngambil di cukup loh ya. Iya. Begitu. Maksudnya kriteria cukupnya ini apa? Kriteria cukup itu berarti kan nilainya dari anak-anak itu dari umpamanya skornya 80. 80 ini termasuk apa? Termasuk baik kan gitu ya? Iya, gitu ya. Gitu lah, Bud. Iya, Pak. Nah, dari itu diambil jumlahnya berapa? 80% kan? Berarti kalau sudah 80% dari satu kelas itu minimal ada di kriteria baik. Maksud saya di kriteria baik aja mungkin Bud ya. Jangan cukup Tapi komunitasnya gimana sih? Kira-kira di sekolahnya itu kalau baik kira-kira terlalu tinggi atau gimana kan kita harus menyesuaikan dengan komunitasnya anak-anak itu. Tapi terserahlah, kalau saya idealnya di baik saja. Di baik umpamanya 80% dari jumlah semua siswa yang diuji lapangan itu memperoleh skor pada kriteria baik, berarti dikatakan modul ini sudah efektif. Begitu, Bud. Paham ya, Bud? Ya, Pak. Paham, Pak. Begitu. Masih ada yang bingung? Ada lagi yang ditanyain? Ada, Pak. Ya, silakan. Ayo. Paham ya, Bud? Iya, Pak, paham. Tapi nanti konsultasikan ke pembimbingnya ya. Kan keputusannya kan juga ada di pembimbing, ya Nak ya. Saya hanya ngasih masukan ya Nak. Iya Pak. Ya. Sudah cukup apa gimana, Putri? Pak, mohon maaf. Pak. Ya, saya kemarin kan itu terkait fazitopsis. Nah,
Saya masih bingungnya itu Pak, kan karena itu di awal itu kan kita menentukan kriteria dulu. Setelah kriterianya ada itu kan ada apa penilaiannya. Nah, untuk penilaian sendiri itu gimana gitu Pak? Mungkin kalau jenengan sudah pernah kan ada cara-caranya untuk menentukannya gitu. Ini Aili judulnya apa? Saya agak lupa. Aili. Ya, Apa kemarin? bentar, Pak. Lupa. Judul skripsinya apa? Lupa saya. Ya Pak, sebentar. Sampean ngomong aja nggak apa-apa, Nak. Judulnya apa? Lupa. Pengembangan, nah? Kemarin saya ini terkait Pengembangan, iya nggak? ya, Judulnya apa? Sampean baca. ya judulnya saya penerapan metode fazitopsis multiple attribute decision making sebagai alternatif. Oh, Pak Ivan. Iya, Oke. iya. Kalau kemarin sudah sejalan sama saya, nggak ada masalah. Apanya yang di Oh ya udah Pak, Masnya mungkin kalau ada tambahan kata. Nah, kalau sudah seperti itu langkah penentuan kriterianya dan pembobotannya berarti sudah bisa langsung lanjut, G? Iya, kayaknya iya. Iya. Ada simulasinya nggak, Nak? Nggak ada simulasi ya? Belum sih Pak, kan belum bimbingan lagi nih sama Pak Ivan. Oh ya, wes. Iya ya. Belum ahlinya kok di pemodelan. Kalau ada simulasi, aku minta datanya. Pengen juga ikut simulasinya. Oke Pak, iya, siap. Oke. Berarti sementara untuk itu nggih simulasi dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang ada loh. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke Pak, Sesuai terima dengan kasih. itu. Oke. Dibimbing oleh Dr. Ivan, sip. Oke. Silakan yang lain. Tinggal Tia. Tia ada nggak? Sambil kerja ini anak-anak. Kalian rata-rata sambil kerja ya? Halo Tia. Iya Pak. Ya, gimana Nak? Bisa konsultasi, musuhkan sambil kerja, nggak apa-apa, nggak usah share screen. Ngomong aja nggak apa-apa, pertanyaannya apa gitu. Ya. Dari kemarin kan dari Bu Naneng itu disuruh nambahi wawancara ke guru untuk masalah itu terkait nilai, terkait pembelajarannya itu di situ apalah sudah, tapi belum belum ke Bu Naneng lagi. Jadi belum itu, Pak. Oh iya ya. Sama ini pengembangan atau apa? Pengembangan modul, Pak. Modul lagi. Oke. Ya sama kayak Bu Yanwar, tapi makanya saya tadi mendengarkan punya Ibu Yanwar. Oh iya ya. Sudah nyambung ya maksudnya? Ya, sudah, Pak. Tapi sampean dari apanya dilihat? Modulnya dispesifikan ke apa? Kalau Januar kan literasi. Kevalitannya, Pak. Oh, kevalitannya. Oke. Ya. Berarti berhenti tahapannya berhenti di apa? Diukur valid itu berarti ngukurnya gimana? Saya lupa kemarin. Dikatakan valid itu jika apa? Sebentar, Pak. Iya, silakan. Mungkin saya bisa ngasih masukan gitu. Dari saran para ahli materi sama ahli media sama guru, Pak. Oh gitu ya, datanya dari situ dikatakan semuanya itu valid jika minimal apa? Kan valid itu kan ada kriterianya, sangat valid, cukup valid, tidak valid. Minimal di apa? Dari itu Pak, kan sudah, terus habis itu melakukan kayak uji coba kecil ke sekolah. Habis itu dilihat dari nilainya, kalau nilainya itu 4,00, katakan valid atau layak digunakan. Nanti gitu ya? Nanti kalau nilainya 3,25 cukup valid atau ya juga bisa layak digunakan. Oh iya. Ini yang dianalisis datanya dari validator kan ya? Ya Pak. Oh iya. Berarti penelitian sampean berhenti di validator ini? Sudah selesai berarti? Gimana? Saya masih belum nyambung. Ini kan masih itu loh Pak. Saya ini nilainya ambil di jurnal.
Oh, gitu ya. Enggak, masalahnya begini, nah. Sepengetahuan saya, pengembangan itu kan yang pertama kan harus merencanakan. Ya Ya. kan, Nak? Nah, merencanakan itu instrumennya semua itu harus divalidasi. Validasinya siapa? Ya validator. Kalau sudah instrumennya sudah divalidasi, rancangannya modulnya divalidasi dan memenuhi kriteria, baru dibuat modulnya. Kalau sudah dibuat, habis itu diuji cobakan ke lapangan kecil, terus habis itu ada masukan, direvisi lagi, diuji coba lagi, direvisi lagi, diuji coba ke lapangan besar. Kalau sudah selesai, nah sampai ini nanti karena cuman uji kevalitan, itu berhenti di mana gitu, atau sampai selesai, sampai diseminasi gitu loh. Iya, gini besok saya tanyakan Bu Naning dulu Pak ya. Coba. Saya agak rancu gitu nah. Apa perlu tambah lagi gitu? Iya, apa perlu dilengkapi semua alurnya dari ADI? Karena kalau cuman uji kevalitan saja, menurut saya ya dari validator itu. Tapi kalau sampean punya, kan berarti dari validator kan cuman di tahap awalnya gitu loh. Nah, tapi kalau sampean nanti ada apa ya? Ada sumber khusus, maksudnya ada teori yang mengatakan ini loh Pak, ukuran validasinya ya nggak apa-apa. Memang kan pendidikan itu kan memang berkembang gitu loh. Jadi umpamanya sampai tahap akhir, saya ngambil datanya dari ulangan anak-anak, saya ngambil datanya dari responnya guru, anak-anak dan sebagainya, diolah, habis itu diputuskan valid, ya nggak apa-apa. Ngerti maksudnya saya Tia ya? Iya, berarti berhenti di mana gitu loh, maksud saya berhenti di mana gitu loh. Begitu. Ngerti ya Tia ya? Ya jangan terus ke Bu Naning menyalahkan ini Bu gak harus begini, ya enggak. Sharing saja. Kalau menurut saya begini, nanti menurut Bu Naning gimana? Terus menurut Tia nanti gimana? Itu. Bukan salah ya Tia ya. Iya Pak Is. Ngerti ya maksudnya ya? Begitu. Nanti coba omongkan ke pembimbingnya. Habis itu nanti kan keputusan ada di pembimbingnya. Kita ngikutin aja. Begitu. Tapi setidaknya nanti ada dasarnya gitu loh. Ada dasar literaturnya yang mengatakan valid itu sampai sini loh gitu. Sampai akhir ya nggak apa-apa, menurut saya sampai akhir ya nggak apa-apa sih. Bisa diambil dari data validator yang awal itu, bisa diambil dari responnya anak-anak pas waktu uji lapangan juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tergantung dari bab 3-nya nanti yang mengatakan dia valid itu apa gitu. Menurut saya sih begitu. Jadi bisa semua gitu loh. Bisa semua. Hanya ini sampai mana gitu loh. Apa sampai akhir atau berhenti di tengah-tengah. Kan nggak apa-apa kan? Begitu. Ngerti maksudnya Tia ya? Ada yang tanyakan lagi Tia? Atau malah bingung? Sudah Pak, sudah paham. Saya Naning dulu. Iya. Terus ya tadi sama kok dengan Yanuar tadi, intinya begitu. Tapi pendapat itu kan bisa berbeda-beda. Mahasiswa itu tugasnya apa? Ya menampung pendapat dari ahli yang berbeda-beda kayak kita dari buku dan sebagainya ditampung. Mana alurnya yang menurut kalian itu enak, ya itu yang dijalani. Tapi tetap berdasarkan dari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ujian skripsi kan begitu, tanpa literatur hanya asumsi kita kan nggak boleh. Begitu ya, Nay? Gitu ya, Tia? Sudah cukup, Iya, Nak? Pak Is. Ya, oke. Ruro, ayo. Ada yang dikonsultasikan? Terakhir, Ruro. Iya, Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Gini, Pak, saya kan itu kemarin itu kan modul saya kan ambil yang gaya belajar kinestetik itu loh, Pak. Iya, oke. Good. Terus? Nah, ini saya sudah bimbingan sama Bu Astrid itu sampai bab 3. Oke, bagus, sip. Sama Bu Astrid disuruh menanyakan itu, Pak, angket gaya belajar. Oke, angkat gaya belajarnya. Ya, sudah itu buat? Coba tanyakan Pak Ismanto gitu. Oke. Ya. Terus? Sudah buat? Ya, udah Pak, tapi belum saya itu. Belum saya teliti lagi. Nanti kalau udah saya kirim ke jenengan gitu nggih.
Oh, nggak apa-apa. Ini maunya manual atau ada yang berbasis web? Saya itu Pak, manual. Manual Soalnya aja. kan ini, ya soalnya kan nanti masuk ke kelas sekolahan sasaran tuh Pak. Nah itu kan nanti anak-anaknya mungkin nggak bawa HP, kan tingkat SMP. Oh gitu ya. Tapi memungkinkan nggak anak-anak itu membawa HP? Kalau itu Bisa kurang tahu. dikondisikan nggak? Kurang tahu ya. Nanti coba koordinasikan. Berarti ada 2 option. Yang pertama bisa berbasis web dengan validitasnya sudah terukur. Oh. Kita usernya kita tinggal menggunakan aja. Yang kedua kita menyusun sendiri, nggak apa-apa instrumennya, nggak apa-apa. Iya, nanti ya, silakan gitu, silakan dua-duanya yang diberi yang mana. Kalau nanti instrumennya ingin yang manual kita susun sendiri ya, nanti kita konsultasikan dengan Bu Astrid sampean gitu, supaya nanti instrumennya valid. Atau bisa mengadopsi dari instrumen orang lain yang sudah diteliti, malah nggak apa-apa, malah bagus. Sudah diteliti instrumennya reliable, valid dan sebagainya, nggak apa-apa, cari aja gitu loh. Di penelitiannya terdahulu, nggak apa-apa, nah itu malah bagus. Kita tinggal gunakan, nggak membuktikan. Tapi kalau kita buat itu kan harus dibuktikan dulu reliable, valid dan sebagainya. Agak ribet kan? Iya. Iya, lebih baik cari dari penelitian yang terdahulu, yang ada lembar untuk menelusuri gaya belajar. Kalau nggak ada, saya punya yang berbasis web, silakan yang di situ sudah valid, sudah diuji. Ya nanti saya coba tanyakan Bu Astrid Pak. Nanti juga saya bimbing sore. Mana yang simpel, tapi menurut saya karena sampean ini juga hanya modulnya yang ditekankan kan modulnya, bukan menelusi instrumen gaya belajarnya kan. Berarti hemat saya karena kita fokus di modulnya itu ya kita cari instrumen yang sudah jadi aja. Menurut saya gitu, nggak usah nyusun. Kalau emang ingin nyusun kan harus dibuktikan valid, reliable dan sebagainya gitu. Nanti fokusnya penelitiannya kabur. Maksudnya menjadi penelitian instrumennya, ya enggak? Iya, Pak. Tapi kalau sudah nemu dari data penelitian orang lain yang kita adopted, itu malah lebih bagus. Sampean tetap konsentrasi di modulnya. Begitu. Nah. Ya, baik. Itu ya. Ya, nanti saya akan ke Bu Astrid. Iya, ya. Apalagi Ruro? Untuk modulnya, Pak, masih bingung. Iya, saya kan berbasis cek. Itu enaknya dibuat gimana, Pak? Materi terus soalnya itu langsung soal project atau dikasih soal, maksudnya kayak di LKS biasanya kan ada soal uji kompetensi biasa gitu loh Pak, gitu atau project aja? Iya, saya nyambung. Berarti gini, nanti saya kasih itu susunan pembuatan materi ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Berarti kita menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Di situ ada tatanannya apa. Yang pertama mungkin identitas apa-apa dan sebagainya sudah ada. Kita ngikutin itu aja, nggak apa-apa kan? Iya Pak. Karena toh nanti ini kita gunakan, penelitian sama ini kita gunakan untuk implementasi kurikulum Merdeka, kan gitu ya? Iya. Ya, berarti kita selayaknya ngikutin yang dari aturan dari pemerintah. Nanti share ke sampean, nanti ingatkan saya. Tapi googling aja mungkin bisa di kemendikbud.go.id. Bisa kok, ada di situ. Kriteria panduan penyusunan materi ajar. Materi ajar bukan modul. Sekarang kalau modul itu lebih ke RTP. Nah, sekarang kalau sampean ini materi ajar. Istilahnya begitu. Begitu, nah. Oke? Oke, terima kasih Pak. Iya. Gini Ruro, saya kok penasaran, kenapa kok meneliti gaya belajar? Apa nggak langsung aja? Gimana? Itu. Buat apa maksudnya? Oh gini Pak, bahan ajar yang kan sekarang saya kan penelitiannya kan payung Pak ya. Kemarin itu kan sama Bu Astrid diarahkan bertiga. Bertiga itu dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ya, itu saya ngerti gini loh maksudnya. Kenapa kok harus mengetahui gaya belajar anak? Dibuat apa gitu? Untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita tahu gaya belajar anak kan kita bisa memenuhi kebutuhannya gitu loh Pak. Iya. Iya, tapi kan gini,
modul sampean kan nanti kan digunakan oleh semua SMP katakanlah begitu ya atau MTS. Berarti sampean fokus saja langsung membuat modul yang sesuai gaya belajar apa yang lain? Sampean apa visual ya? Saya kinestetik, Pak. Ya kinestetik, langsung aja gitu. Nanti kalau di prakteknya di lapangan itu sampean butuh anak-anak kinestetik mengkondisikan. Umpamanya sampean ke SMP 1 apa gitu ya. Katakanlah SMPN 1 di sana. Ya nanti pakai data gurunya aja. Bu, saya butuh anak yang gaya belajarnya kinestetik. Di kelas ini ada berapa orang? Ya nggak apa-apa, langsung itu aja. Berarti kita nggak usah menelusuri menurut saya. Iya nggak? Langsung fokus di modulnya. Iya, Pak. Baik. Dari tadi saya mikirnya loh, kok malah fokusnya ke instrumen gitu loh maksudku gitu. Ya nggak? Gitu masuk akal nggak, Nak? Nggih. Menurut saya sih begitu. Jangan ribet soal instrumen, langsung ke modulnya. Ya, Pak. Baik, nanti Kalau saya sih begitu. Konsultasikan sama Bu Astrid lagi. Iya, nanti gini, nanti pas ingin apa ya uji coba di lapangan ya kita harus milih. Dalam satu sekolah nggak mungkin kan anaknya hanya visual saja semua, enggak kan? Iya. Berarti umpamanya di sekolahnya mungkin sekolahnya milih sekolah yang paralelnya banyak. Maksudnya kelas 8-nya ada A, B, C, D sampai apa gitu baru bisa memilah. Saya memilih anak yang gaya belajarnya kinestetik. Minta datanya ke sekolah atau ke gurunya. Gurunya itu sudah hafal kok. Ini anak senengan ini itu sudah hafal. Nanti bisa dikumpulkan jadi satu, itu dibuat subjeknya. Begitu. Kalau begitu masuk akal enggak? Oke. Iya. Udah. Iya, karena sampean ke modulnya saja bukan ke instrumen gaya belajarnya. Nanti ribet di situ enggak mari-mari sampean. Iya, gitu Pak. Ya, Nek? Iya. Oke, begitu? Iya, sama-sama. Oke, semangat. Laili sudah? Laili tadi sudah? Belum, Pak. Oh iya, terakhir sampean. Gimana, Laili? Kemarin sama Bu Anissa itu yang kisi-kisinya kan kisi-kisi instrumen hasil belajarnya saya masukkan di bab 3, suruh dimasukkan ke lampiran. Terus kan saya satu kelas. Jadi itu uji homogenitasnya gak disuruh dihapus. Oh ya wes gak apa-apa. Ya, gak apa-apa malah lebih ringkas gitu. Kan lebih ringkas kan, malah. Iya, Pak. Gak berbelit di metodenya itu langsung mengerti, oh ini maunya gini, del, itu nggak apa-apa, lebih bagus Bu Anissa, lebih bagus. Iya saya setuju. Iya Pak. Ya. Oke sudah, nggak ada lagi anak-anak. Oke kalau sudah, ini saya tutup. Terima kasih anak-anak, semoga skripsi kalian lancar. Ingat dalam pendidikan itu teori pendidikan itu berkembang luas dan dinamis. Jadi apa yang kita katakan sebagai kayak saya sebagai ahlinya, terus Bu Naning sebagai ahlinya, kalian juga harus mendukung dari literaturnya yang kalian baca juga. Semuanya itu insya Allah mengarahkan ke yang benar. Tinggal kalian nggak boleh bingung, mahasiswa itu emang begitu. Dituntut untuk berpikir kreatif supaya pendapat dari ini ditampung, dikemas yang berdasarkan dengan data-data, maksudnya dengan yang sudah yang sudah dipublikasikan secara ilmiah dan terbukti secara ilmiah, itu kalian runtut mana yang membuat saya nyaman. Oh ini, gitu dan sebagainya. Semuanya benar, gitu ya, Nak? Oke, kalau nggak ada masalah lagi, kita ketemu lagi next di channel ini juga. Silakan kalian siapnya hari apa, yang bisa hadir semua. Saya dihubungi, kondisional aja soal waktunya, tapi yang pasti tetap di channel ini. Kalau saya bisa luring nanti ke sana saya hubungi kalian, kalau ingin ketemu silakan. Gitu. Itu aja ya. Terima kasih ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga-moga ini menjadi semangat bagi kalian. Tetap semangat, ndang lulus, ndang mengabdi. Jangan lama-lama di kampus. Lebih cepat itu lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Iya Pak, terima kasih. Izin lift dulu. Terima kasih. Ketemu lagi kapan.